Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di MKU Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mulai pertemuan pertama secara daring. Dan ini satu semester kita akan belajar melalui daring ya. Jadi ini kita hari ini mau kontrak kuliah terlebih dahulu, hal-hal apa saja yang akan kita sepakati dan materi-materi apa saja yang akan Anda terima, akan kita bahas, nanti akan saya bagikan melalui video ini. Semoga Anda tidak mengalami kesulitan ya dalam belajar dan juga saya berharap Anda memiliki koneksi internet yang cukup bagus sehingga bisa melihat dan menyaksikan video ini dengan lengkap. Baik, jadi kita kenalan dulu, perkenalkan pengampu MKU Anda selama 1 semester ke depan itu adalah saya, Khurota Ayuneina ya. Jadi Anda bisa panggil saya dengan Bu Neina. Foto saya sudah saya letakkan di beranda Elena Anda masing-masing. Nanti bisa dilihat kalau ketemu di jalan boleh menyapa ya. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kantor saya di gedung B1 ya, ruangan 102, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor ponsel saya bisa Anda catat kalau misalnya Anda mengalami kesulitan dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, ataupun kesulitan yang lain dalam mata kuliah MKU Bahasa Indonesia ini, Anda boleh langsung menghubungi saya. Untuk menghubungi saya, Anda bisa melalui WA ya. Kalau misalnya saya responnya agak lama, ditunggu saja. Karena saya di rumah biasanya ini bersama anak-anak jadi jarang pegang HP. Tapi kalau misalnya saya belum balas, mohon ditunggu ya, mohon ditunggu. Pasti akan saya balas ya, tapi jangan telepon, sudah ditunggu saja WA-nya. Begitu. Kemudian untuk rombel Anda, setiap mata kuliah umum itu memiliki nama rombel yang berbeda-beda. Tapi secara umum nama rombelnya sama. Nah, untuk membedakan antara rombel satu dengan rombel yang lainnya, maka rombel Anda akan kita namai berdasarkan hari dan waktunya. Nah, di dalam Elena Anda itu nanti setelah ada nama mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian setelah itu ada dalam kurung. Ya, dalam kurung itu menunjuk hari dan juga waktunya. Nah, itu menunjuk rombel Anda ya. Jadi, angka pertama itu menunjuk hari. Jadi, kalau misalnya 1 itu berarti hari Senin, kalau 2 Selasa, 3 Rabu, dan seterusnya. Kemudian angka berikutnya itu menunjuk waktu. Nah, kalau 01 itu artinya jam pertama, mulainya pukul 7. Kalau 03 berarti jam ketiga, mulainya pukul 9 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan tugas, penamaan rombelnya itu berdasarkan waktu ya. Jadi jangan lupa 101, 305, ya, 401 dan seterusnya. Itu adalah nama rombel Anda. Jadi kalau menuliskan identitas, ada nama, kemudian NIM dan rombel, jangan lupa menuliskan nama rombel itu berdasarkan waktu Anda kuliah, ya. Nanti bisa dicermati dalam kurung itu waktu Anda kuliahnya. Kemudian kita mulai kontrak kuliahnya ya. Jadi selain nanti kita akan berbagi materi, ada beberapa hal yang nanti akan kita sepakati ya melalui video ini. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum kita sepakati bersama, nanti bisa kita bahas lebih lanjut di dalam grup kelas seperti itu. Nah, yang pertama adalah aturan kuliah secara daring. Yang pertama, setiap kali kita mulai perkuliahan, jangan lupa klik kehadiran di awal perkuliahan. Jadi, nanti di masing-masing pertemuan itu akan saya menampilkan presensi kehadiran. Jangan lupa untuk klik pertama, ya. Jadi klik pertama itu adalah presensi kehadiran. Kemudian, untuk presensi kehadiran ini, saya memberikan toleransi waktu 20 menit. Jadi kalau Anda terlambat ngeklik maksimal 20 menit, itu masih dianggap sebagai masuk. Kalau lebih dari itu artinya Anda terlambat. Kalau Anda tidak klik sama sekali, itu artinya Anda tidak hadir. Nah, kalau Anda tidak hadir tanpa alasan berarti saya menuliskannya alfa ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak hadir karena ada alasan yang lain, misalnya Anda sakit atau ada keperluan yang lain, silahkan izin langsung kepada saya. Ya, jadi izinnya langsung kepada saya melalui grup kelas. Ya, jadi langsung izin misalnya disertai dengan surat, baik itu surat izin maupun surat dari dokter, nanti bisa langsung menghubungi saya di dalam grup kelas. Kemudian, semua media dan proses pembelajaran dalam 1 semester ini akan saya bagikan dan kita lakukan melalui Elena.
Nah, apa itu Elena? Bagaimana menggunakan Elena? Anda bisa mengunduh panduan Elena ya untuk mahasiswa. Nanti Anda cermati apa yang harus Anda lakukan, apa yang bisa Anda klik untuk mengunggah tugas dan lain sebagainya. Itu bisa Anda baca terlebih dahulu dalam panduan Elena. Kalau dari membaca panduan Anda masih belum paham, nanti bisa langsung bertanya kepada saya. Begitu ya. Jadi di sini kita walaupun tidak bertatap muka, saya mohon Anda tidak segan, tidak malu, dan tetap berbagi ya. Jadi apa yang menjadi kesulitan Anda dalam belajar itu bisa langsung dibagikan kepada saya, diberitahukan kepada saya. Jangan diam saja karena itu bisa menghambat proses penerimaan ilmu ya. Jadi jangan malu bertanya, jangan malu berpendapat, dan jangan ada keseganan di dalam mata kuliah ini. Itu. Kemudian jangan lupa bergabung dengan grup kelas. Tautan grup kelasnya itu nanti melalui Telegram yang sudah saya cantumkan di beranda Elena Anda. Jadi di beranda Elena Anda itu kalau Anda cermati ya, di atas ada nama mata kuliah, kemudian ada foto saya, nama, nomor ponsel, nama alamat surelnya, kemudian di bawahnya itu ada pengumuman. Nah, di bawah pengumuman itu adalah bergabung dengan grup Telegram. Nah, silakan Anda klik dan Anda bergabung dalam grup tersebut. Karena semua informasi selain di Elena akan saya bagikan melalui grup tersebut. Jadi jangan lupa bergabung dengan grup kelas. Kemudian ketika Anda selesai dalam membaca materi, selesai melakukan satu aktivitas dalam satu pertemuan, kan biasanya ada beberapa aktivitas ya. Ada presensi, kemudian nanti misalnya ada presentasi atau diskusi, kemudian berikutnya misalnya ada saya memberikan materi. Nah, tanda bahwa Anda itu sudah membaca materi, tanda bahwa Anda itu sudah presensi, nanti di bagian paling kanan itu ada kotak yang ada tanda centangnya. Ya, jangan lupa klik centang setelah Anda selesai membaca, melihat, ataupun menyelesaikan aktivitas apapun yang ada di Elena itu pada pertemuan hari itu. Ya, itu sebagai tanda bahwa Anda sudah mengunduh, Anda sudah membaca, dan Anda sudah melihat Elena. Keaktivitasan itu, aktivitas tersebut nanti terekam. Ya, jadi kalau misalnya belum ada centangnya, saya anggap Anda belum melakukan kegiatan tersebut. Oke, begitu ya. Jadi yang tidak boleh lupa dalam setiap kali pertemuan adalah jangan lupa klik kehadiran dan jangan lupa klik centang setelah Anda menyelesaikan aktivitas apapun itu, ya. Entah itu hanya membaca saja atau melihat atau presensi, kan sekedar klik saja, jangan lupa dicentang gitu ya. Sampai centangnya nanti warna biru, berubah jadi warna biru. Oke. Kemudian dalam proses penilaian, setiap dosen itu memiliki kriteria masing-masing ya. Nah, dalam MKU Bahasa Indonesia ini, saya biasanya membagi nilai itu ke dalam 3 nilai. Ya, ada nilai harian, ada nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk nilai harian nanti bobotnya 3. Jadi bobot nilai harian itu paling tinggi. Karena apa? Aktivitas kita tuh setiap hari melalui daring ya, yang saya awasi, saya rekam dari Elena. Sehingga aktivitas Anda itu menjadi penilaian utama saya. Apakah Anda itu sering berdiskusi di grup, menanggapi di grup, kemudian Anda sudah melakukan semua aktivitas dengan lengkap, itu menjadi penilaian tertinggi saya. Ya, jadi yang pertama adalah keaktifan di daringnya, kemudian kelengkapan dan ketepatan tugas apabila saya memberikan tugas ataupun kuis ya. Jadi kalau Anda mengumpulkan tepat waktu, lengkap ya, dan sesuai, itu nilainya tinggi ya, diunggahnya sudah tepat waktu juga. Kemudian nanti dalam MKU Bahasa Indonesia itu juga ada tugas akhir. Nah, tugas akhir dalam MKU Bahasa Indonesia itu menjadi kontrak semua rombel ya. Jadi siapapun pengampunya, kalau MKU Bahasa Indonesia itu semuanya memiliki tugas akhir yang sama, yaitu membuat karya ilmiah. Nah, tugasnya seperti apa, teknisnya bagaimana, nanti kita akan bahas ya setelah materi karya ilmiah. Bobotnya 3 ya, ini yang paling tinggi. Jadi usahakan Anda aktif gitu, walaupun daring, walaupun secara online. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai UTS. Nilai UTS ini bobotnya 2. Nah, biasanya saya itu melaksanakan UTS pada minggu ke-9.
ya. Untuk teknisnya nanti akan kita bahas ya. Biasanya kalau UTS itu saya soalnya pilihan ganda. Biasanya ya. Nanti saya lakukan setelah materi paragraf gitu. Setelah materi paragraf baru kita UTS, baru nanti setelah itu kita membahas materi berikutnya. Jadi biasanya materi paragraf itu selesai pada minggu ke-9. Jadi minggu ke-8. Jadi UTS-nya biasanya dilaksanakan pada minggu ke-9. Kemudian untuk UAS bobotnya 1 ya. Nanti untuk UAS ini kegiatannya terpusat ya, sudah dijadwalkan. Nanti soal yang membuat dari tim MKU semua, tim MKU Bahasa Indonesia semuanya. Kemudian Anda tetap melaksanakan secara daring. Nanti bobotnya 1. Ya, jadi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan nilai A dalam MKU Bahasa Indonesia, bagaimana caranya? Ya, usahakan bobot tertinggi itu Anda penuhi secara maksimal. Insya Allah nilainya bagus semua dan pasti lulus. Begitu ya. Kemudian dalam pelaksanaan perkuliahan, nanti saya akan membagi Anda ke dalam 6 kelompok. Pembagian kelompoknya bagaimana, Bu? Nanti akan saya bagi ya. Jadi setelah semua presensinya itu masuk, ya, setelah semua mahasiswa itu bisa mengisi KRS dan disetujui dosen wali, sudah masuk ke dalam masing-masing rombel, nanti saya baru bisa membagi ke dalam 6 kelompok. Nah, 6 kelompok itu nanti saya akan urutkan berdasarkan presensi ya. Saya urutkan berdasarkan presensi. Jadi tidak usah memilih, tidak usah saya dengan ini ya, tidak. Tapi semuanya nanti akan saya bagi. Jadi ke dalam 6 kelompok. Nah, setiap kelompok itu nanti bertanggung jawab untuk mempresentasikan satu materi. Materinya apa? Nanti kita bahas setelah kontrak kuliah ya. Kemudian media dan teknik presentasi, karena kita daring ya, Anda bisa menggunakan metode seperti yang saya lakukan hari ini. Jadi ini saya merekam suara dan gambar, kemudian nanti bisa diunggah ke Elena. Ya, atau misalnya Anda tidak bisa mengunggah di ke Elena, nanti bisa saya bantu untuk mengunggahkan ya. Setelah itu, setelah teman-teman semuanya melihat presentasi dari masing-masing kelompok, lalu nanti ada forum untuk berdiskusi, bertanya jawab. Nah, dalam berdiskusi itu, nanti di bagian akhir saya akan memberikan simpulan. Saya juga akan memberikan nilai-nilai keaktifan bagi mahasiswa yang bertanya dan berbobot. Untuk yang tidak sempat bertanya, boleh ikut menanggapi. Ya. Jadi untuk mengefektifkan waktu, biasanya saya akan membatasi penanya itu hanya 6. 6 penanya. Nanti kalau misalnya tidak sempat bertanya, bagaimana Bu? Yang tidak sempat bertanya boleh menanggapi oleh pertanyaan teman yang lainnya. Begitu ya, nanti setiap pertanyaan, setiap jawaban, setiap aktivitas itu akan saya berikan nilai. Dan semua nilai terekam ya, karena kita kan pakainya sistem ya, kita pakai sistem. Jadi berapapun nilainya itu semuanya akan terekam sebagai bentuk aktivitas Anda. Gitu. Jadi tidak usah ragu untuk berpendapat, tidak usah malu untuk bertanya, tidak usah malu untuk berpendapat, tidak usah malu untuk menjawab pertanyaan teman. Di sini kita berusaha untuk belajar secara aktif dan menyenangkan walaupun tidak bertatap muka, begitu ya. Kemudian jika misalnya Anda di dalam proses perkuliahan nanti, Anda kesulitan mengakses media, modul, atau kelengkapan lain, itu bisa Anda komunikasikan dengan saya. Misalnya, Bu, hari ini kuota saya habis, saya belum bisa mengakses gitu. Apakah saya diberikan kelonggaran waktu? Nah, kalau Anda bilang, pasti saya berikan kelonggaran waktu ya. Yang penting ada komunikasi. Atau misalnya, Bu, hari ini saya berkunjung ke rumah saudara yang kebetulan tidak ada sinyal, sehingga saya tidak bisa mengakses Elena. Ya tidak apa-apa, silakan semua itu Anda komunikasikan. Ya, intinya di sini adalah komunikasi. Kalau Anda tiba-tiba tidak memberikan centang biru, terus kemudian tidak hadir, tanpa ada komunikasi yang jelas, nanti presensi Anda kurang, ya saya tidak bisa membantu. Tapi kalau ada komunikasi bahwa saya paham posisi Anda, saya tahu situasi Anda, itu akan lebih baik ya. Karena walaupun daring ya, jadi kehadiran itu minimal 75%. Kalau kehadiran Anda kurang dari 75%, maka saya tidak bisa memasukkan nilai Anda. Otomatis nilai Anda itu akan E. Kan sayang sekali ya, MKU Bahasa Indonesia kok nilainya E. Padahal ini kan gampang ya, ini kan mata kuliah yang sudah Anda pelajari mungkin sejak lahir, bahkan itu mungkin bahasa ibu Anda, itu adalah bahasa Indonesia. Jadi jangan sampai kok nilai MKU Bahasa Indonesia itu mendapatkan jelek.
gitu ya, karena Anda tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian kesepakatan-kesepakatan tambahan yang mungkin belum saya cantumkan, belum tertera dalam salindia ini, nanti kita akan diskusikan dalam grup kelas. Jadi misalnya Anda punya unek-unek apa, Anda punya masukan apa, punya saran apa yang mungkin belum saya cantumkan di dalam salindia ini, bisa Anda ungkapkan dalam grup kelas, ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan mata kuliahnya. Mata kuliahnya nanti akan kita pelajari apa saja ya yang akan menjadi pelajaran atau yang akan Anda pelajari itu apa saja. Ini akan saya perlihatkan dulu ya. Saya mau screen dulu. Baik, jadi nanti kita ada 16 kali pertemuan. Yang masing-masing pertemuan itu nanti kita akan membahas satu materi, ya. Baik, untuk pertemuan pertama hari ini kita akan adanya ini kontrak kuliah saja ya. Nanti saya ini menjelaskan kontrak-kontrak kuliah apa saja, bagaimana perkuliahannya, metodenya seperti apa. Kemudian minggu depan, pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, baik. Berkenaan dengan presentasi kelompok ini, tidak setiap minggu kita ada presentasi ya. Jadi nanti akan beberapa kali ada yang saya selingi dengan penjelasan bagi materi-materi baru dan juga mungkin ada kuis seperti itu. Nah, kenapa ada presentasi, kenapa ada ceramah? Jadi kalau misalnya Anda lihat secara sekilas ya di sini ya kontrak kuliahnya yang tertera. Mata kuliah atau materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester itu adalah materi-materi yang sudah pernah Anda dapatkan di sekolah menengah, ya tidak? Jadi misalnya di sini ada ejaan, bahkan sejak SD ya kalau Anda belajar ejaan itu ya, kemudian ada kalimat, paragraf, itu kan semuanya sudah Anda pelajari. Nah, daripada nanti saya isi ceramah, terus Anda bosan, ya, tidak ada inovasi apa-apa. Jadi ini untuk materi-materi yang saya anggap mudah, nanti kita akan diskusikan bersama melalui diskusi kelas. Jadi nanti ada yang presentasi tadi ya. Nah, presentasi ini sudah kita mulai minggu depan oleh kelompok 1. Jadi siap-siap ya untuk kelompok 1 itu minggu depan akan mempresentasikan mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, untuk masing-masing materi itu nanti saya akan memberikan salindianya. Tetap saya akan berikan materi salindianya saya sudah cantumkan nanti di Elena Anda. Nah, tugas dari kelompok 1 apa ya? Tugas dari kelompok 1 itu nanti membahas hal-hal pokok ya. Hal-hal pokoknya itu apa? Nanti bisa langsung ditanyakan kepada saya. Misalnya kelompok 1 sejarah, fungsi, kedudukan bahasa Indonesia yang dibahas apa ya, Bu ya? Nanti itu akan saya cantumkan dalam penugasan. Ya, jadi misalnya minggu kedua kita akan pembahasan mengenai sejarah, fungsi, kedudukan bahasa Indonesia. Hal pokok yang akan kita diskusikan apa saja nanti akan saya cantumkan di Elena. Ya, dan itu nanti bisa Anda lihat, Anda buka. Begitu. Lalu misalnya kesantunan berbahasa untuk oleh kelompok 2. Hal-hal pokok apa yang akan dibahas? Itu nanti akan saya cantumkan di dalam Elena. Jadi tidak usah khawatir ya. Dan Anda tidak usah ngarang materinya. Semua materi itu sudah bisa Anda lihat di buku MKU Anda, ya. Semoga semuanya sudah mendapatkan buku MKU ya. Kalau ada yang belum mendapatkan, bisa mengambil di gedung MKU di dekat gerbang utama. Baik, saya mulai ya. Jadi pertemuan pertama nanti ini ada kontrak kuliah. Hari ini kita kontrak kuliah. Kemudian minggu depan kita akan membahas mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai undang-undang kebahasaan.
Nah, undang-undang kebahasaan ini materi baru yang mungkin Anda belum pernah mendengar sebelumnya. Kok ternyata kebahasaan itu ada undang-undangnya ya? Nah, ini mungkin materi masih baru, jadi nanti tidak ada presentasi kelompok, nanti akan saya berikan materinya secara ceramah ya. Nanti saya buatkan video, sama seperti hari ini. Kemudian pertemuan keempat, kita akan ada materi mengenai kesantunan berbahasa. Ya, nanti kesantunan berbahasa ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Kemudian pertemuan kelima, kita akan ada materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Untuk ejaan bahasa Indonesia, ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Kemudian pada pertemuan ke-6, saya biasanya setelah ejaan itu, saya akan memberikan kuis ya. Jadi kuis kecil mengenai ejaan, kira-kira kemampuan Anda itu kalau ejaan sudah seberapa sih gitu ya pemahamannya. Nanti akan ada kuis biasanya. Kemudian pertemuan minggu ke-7 kita akan membahas mengenai diksi dan kalimat. Ya, nanti kita akan presentasi dengan kelompok 4. Lalu pertemuan ke-8 kita akan ada penalaran dan pengembangan paragraf yang dipresentasikan oleh kelompok 5. Lalu setelah paragraf kita akan UTS ya pada minggu ke-9. Setelah itu pertemuan ke-10, 10, 11, ya itu nanti kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah ini sebetulnya mungkin Anda sudah ada yang pernah mendapatkan ya dulu di sekolah menengah, cuman kalau menurut saya esensinya akan berkurang kalau misalnya dijelaskan tidak tuntas nanti ya. Jadi ini untuk karya ilmiah nanti saya yang akan menjelaskan. Kemudian pada pertemuan ke-12 kita akan ada reproduksi karya ilmiah yang dipresentasikan oleh kelompok 6. Dan setelah itu 13, 14, 15 kita akan fokus pada pengerjaan tugas akhir Anda ya. Nanti di sini akan kita bahas bentuknya, tekniknya dan lain sebagainya. Lalu minggu ke-16 itu nanti adalah UAS. Begitu ya. Jadi semua materi ini sudah terdapat dalam buku MKU Anda. Silahkan nanti Anda cermati lagi, Anda lihat lagi ya, apa-apa yang memang belum ada atau belum dipahami bisa ditanyakan kepada saya. Baik, mungkin ini sekalian aja ya saya jelaskan ya, masing-masing kelompok disuruh apa sih nanti gitu. Jadi untuk sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia untuk kelompok 1, nanti hal-hal pokok yang dibahas atau yang dipresentasikan itu adalah yang pertama mengenai pokok-pokok kejadian ya atau hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting mulai dari kemerdekaan atau mulai dari Sumpah Pemuda sampai dengan dicetuskannya bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Jadi kalau misalnya kita lihat atau misalnya dulu pernah Anda ini ya, Anda pelajari dalam pelajaran sejarah yang namanya bahasa Indonesia itu disepakati dalam agenda atau peristiwa Sumpah Pemuda. Nanti untuk kelompok 1 ini bisa Anda ceritakan ya, pokok-pokok peristiwanya itu apa saja. Ya. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nanti masing-masing fungsinya itu apa saja diuraikan. Baik, itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, kesantunan berbahasa, nanti silahkan Anda menjelaskan mengenai bidal-bidal dalam kesantunan berbahasa. Jadi ada bidal apa saja sih dalam kesantunan berbahasa itu? Lebih banyak pada contohnya ya nanti ya, karena namanya kesantunan berbahasa itu kan teknis, itu hal yang sangat teknis dan Anda praktikkan setiap hari ya. Jadi nanti di sini penjelasannya sedikit saja, lebih banyak kepada contoh. Kemudian untuk kelompok 3, ejaan bahasa Indonesia. Kalau ejaan bahasa Indonesia ini akan cenderung membosankan ketika dipresentasikan. Jadi nanti untuk ejaan bahasa Indonesia ini, tugas kelompok 3 itu adalah memberikan
semacam tebak-tebakan kepada teman-teman. Jadi nanti prosesnya langsung melalui diskusi, tidak merekam materi ya, tapi Anda langsung dalam forum diskusi saja memberikan tebak-tebakan kepada teman-teman. Anda memberikan soal-soal yang salah atau kalimat-kalimat yang salah. Nanti jumlahnya menyesuaikan atau nanti kita sepakati jumlah kalimat yang salah kita sepakati melalui grup kelas ya. Bergantung dari jumlah mahasiswanya. Karena kan setiap rombel jumlah mahasiswa bisa berbeda-beda. Nanti berarti jumlah kalimat yang salahnya bisa kita sepakati di dalam grup kelas. Kemudian untuk kelompok 4 nanti mengenai penggunaan diksi dan kalimat, hal-hal pokoknya adalah yang pertama konsep diksi. Diksi itu apa sih? Kemudian jenis-jenisnya apa saja? Lalu yang kedua, konsep atau definisi kalimat efektif ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Baik, mohon maaf ya, ini saya merekamnya mungkin ada gangguan-gangguan suara jangkrik atau suara motor atau mungkin bahkan suara anak saya. Jadi nanti mohon dimaklumi di tengah-tengah proses merekam mungkin ada beberapa suara-suara bising, mohon dimaklumi. Ya, baik saya ulang ya untuk kelompok 4 tadi yang pertama diksi, yang kedua itu ya kalimat, definisi kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Kemudian syarat-syaratnya apa? Nah, di dalam mengungkapkan diksi dan kalimat ini, mohon nanti Anda berikan contoh ya, lebih banyak contoh. Kemudian untuk kelompok 5, mengenai penalaran dan pengembangan paragraf, hal-hal pokok yang harus ada. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan penalaran dalam paragraf. Jadi nanti dibagi menjadi dua ya, ada penalaran secara deduktif dan penalaran secara induktif. Apa saja jenisnya, berikan contohnya. Lalu yang pengembangan juga begitu. Dalam pengembangan paragraf nanti kita ambil 5 paragraf dasar ya, yaitu yang pertama ada narasi, deskripsi, argumentasi, ada eksplanasi, dan juga ada persuasi. Nanti silahkan Anda ungkapkan masing-masing itu definisi dan contohnya. Tambahkan ciri ya untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk kelompok 6 nanti mengenai reproduksi karya ilmiah itu yang menjadi pokoknya ada 4 ya. Ringkasan itu apa, ikhtisar apa, perbedaan ringkasan dan ikhtisar, kemudian sinopsis itu apa, resensi itu apa, gitu ya. Berikan contohnya. Baik. Nah, nanti apa yang sudah saya bahaskan ini nanti akan saya tambahkan, saya tuliskan di dalam Elena Anda. Nanti Anda bisa buka lagi, Anda juga bisa mendengarkan lagi, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup kelas. Baik, begitu ya. Demikian dulu untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi kita pertemuan pertama ini kita perkenalan mata kuliah dan juga kontrak kuliah dulu ya. Untuk materi kita mulai minggu depan. Jangan lupa dipersiapkan presentasi untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.